Selamat pagi saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi saya rindu mengucapkan selamat Natal kepada saudara sekalian. Atas nama diri saya pribadi, juga keluarga saya, dan juga dari STT Saat di Malang tempat saya mengajar. Kiranya damai dan sukacita Natal boleh terus memenuhi kehidupan saudara sekalian di tahun depan dan juga di tahun-tahun berikutnya. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Tema yang diberikan kepada saya adalah An Endless Christmas, Natal yang tiada berakhir. Memang bacaan kita mungkin sudah dibaca berkali-kali dalam ibadah kita 2 hari ini dan juga oleh liturgis. Tapi hari ini kita mau fokus kepada gembala-gembala. Kemarin kita memperhatikan tentang Maria, dan hari ini kita fokus kepada gembala. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20, kita akan membaca bergantian. Saya ayat 8, saudara-saudara ayat yang ke-9, demikian seterusnya hingga ayat 20. Saya membaca bagian saya dalam terjemahan TB yang kedua. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh segala bangsa. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, saya percaya sebagian besar saudara memiliki tradisi keluarga dalam menyambut Natal. Ya, ada sebagian yang ketika sudah mulai awal bulan Desember sudah mulai siap-siap untuk mendekor rumahnya. Ya, semua ornamen-ornamen Natal, pohon Natal, dekorasi Natal mulai dikeluarkan dari gudang, ya, lalu mulai disusun-susun dan dihias sehingga rumah itu begitu meriah. Dan secara demikian juga dengan sebuah keluarga yang tinggal di California di Amerika Serikat. Ya, keluarga ini sang suami bernama Yesus, ya, bukan Yesus Tuhan kita, bukan, ya, karena memang di orang Amerika Latin itu banyak yang diberi nama Yesus. Lebih tepatnya kita membacanya Jesus. Jesus dan istrinya ingin sekali memiliki sebuah pohon Natal yang lebih besar daripada yang dia punya. Mereka memikirkan, mereka merencanakan, mereka mengidam-idamkan nanti kalau Natal. Mari kita beli pohon Natal yang besar. Pohon Natal yang mereka punyai mungkin sebesar ini atau sedikit lebih besar daripada ini. Mereka ingin sekali, ya. Jadi saudara sekalian, setelah mereka merencanakan untuk membeli pohon Natal yang besar itu, mereka pergi ke toko. Ya. Tanggal 1 Desember 2023, mereka pergi ke sebuah toko
untuk membeli sebuah pohon Natal yang besar. Saking besarnya, pohon Natal itu tidak muat masuk ke dalam mobil mereka. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka harus taruh di kap mobilnya, diikat ya, dengan tali. Di Amerika tidak seperti di Indonesia, mungkin dengan ongkos kirim yang murah bisa dikirim dengan truk atau dengan mobil box gitu ya. Tapi mereka, karena mereka mungkin juga tidak mampu membayar dan memang tidak ada jasa pengiripan, jadi mereka harus mengikat pohon Natal yang besar itu di atas kap mobil mereka. Setelah mereka ikat, lalu mereka pergi ke toko yang lain untuk membeli sesuatu. Nah, setelah mereka keluar dari toko itu mau kembali ke mobil, betapa terkejutnya mereka, saudara sekalian. Ternyata pohon Natal yang mereka idam-idamkan, mereka sudah pikirkan, ingin mereka beli sudah sekian lama itu hilang. Bukan sulap, saudara, bukan sulap. Bukan menguap juga bukan. Nah, mereka mau tahu kenapa ini hilang, lalu mereka minta toko itu ya untuk memutarkan rekaman CCTV. Dan ini beberapa screenshotnya saudara sekalian ya. Jadi mobil SUV hitam itu yang digambar yang pertama, di atasnya ada pohon Natal, ya kan? Itu adalah mobil mereka. Lalu saya lihat SUV yang putih itu, pertama kemudian lewat di belakang, lalu kemudian gambar yang kedua parkir di sebelah mobil mereka. Dan dari mobil itu keluar seorang bapak berjaket hitam, ternyata dia yang membuka tali pengikat pohon Natal itu dan mencuri pohon Natal mereka. Ya, dilepas lalu karena mobil SUV-nya yang putih lebih besar, jadi bisa masuk ke dalam SUV putih itu dan dibawa pergi. Terus kan ada aja sebenarnya, pohon Natal pun dicuri sebenarnya. Tapi itu yang terjadi. Saya bisa bayangkan apa yang dirasakan oleh keluarga Bapak Yesus ini. Mereka sudah sekian lama ingin rumah mereka itu punya pohon Natal yang besar. Mungkin mereka sudah menabung sekian bulan karena memang tidak murah harganya. Ya, pohon Natal yang sebesar kap mobil itu. Tetapi semuanya itu lenyap sirna karena dicuri oleh seorang pencuri. Ya saya nggak tahu, saya membayangkan apakah memang bapak ini juga punya pohon Natal yang besar tapi nggak mampu. Akhirnya dia lihat, ada orang beli pohon Natal dia curi atau dia jual lagi, saya tidak tahu juga. Terus kalian, ketika kita merayakan Natal, tentunya ada hiasan-hiasan Natal, dekorasi Natal, ada kue-kue Natal, ada tradisi orang berbagi atau bertukar kado Natal. Seandainya, seandainya. Ketika kita merayakan Natal, tapi semuanya itu tidak ada. Tanpa dekorasi, tanpa lampu-lampu yang gemerlap, tanpa baju baru, tanpa pesta atau kumpul-kumpul makan-makan Natal, tanpa kue-kue Natal, tanpa cookies-cookies Natal, tanpa diskon-diskon Natal. Pertanyaannya adalah seandainya semuanya itu tidak ada, apakah sukacita kita menyongsong Natal itu sedikit berkurang atau banyak berkurang? Atau kita tetap punya sukacita karena Natal itu bukan sekadar semuanya itu. Saudara, kalau kita melihat Natal yang pertama, ada lagu ya, Silent Night. Di malam Natal yang pertama tidak ada hiruk pikuk, tidak ada pesta pora, tidak ada dekorasi Natal, tidak ada hiasan-hiasan Natal, tidak ada kue-kue Natal, tidak ada makanan yang spesial, bahkan malam yang sunyi. Tetapi di situ ada sebuah sukacita yang besar. Ada luapan kegembiraan, ada luapan joy, the great joy, sukacita yang besar yang meliputi Maria, Yusuf, dan juga gembala-gembala yang ada di situ. Karena kita membaca dalam Lukas pasal 2 ayat 20 dikatakan setelah gembala-gembala itu kembali melihat Yesus, ya dikatakan di sana, kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan telah mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka.
Sudah gembala-gembala itu tidak melihat kado Natal, tidak melihat hiasan-hiasan Natal, tidak mendapatkan parsel Natal, hampers Natal dari tempat Yesus dibaringkan itu. Tidak ada baju-baju baru, semuanya masih tetap sama. Tetapi hati mereka berubah. Ada luapan sukacita yang keluar dari hati mereka karena mereka telah berjumpa dengan Yesus. Itulah the endless Christmas atau an endless Christmas. Bahwa sukacita Natal itu seharusnya ada terus kita bawa sepanjang kehidupan kita, sepanjang tahun ini. Bukan karena sesuatu yang dari luar, eksternal, yang fana, yang bisa hilang. Tetapi karena kita mendapatkan good news, kabar baik bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu telah lahir. Itulah sukacita Natal. Karena Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu telah lahir. Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian setuju dengan saya kalau menunggu adalah sebuah hal yang tidak mengenakan. Ya. Apalagi yang kita tunggu itu adalah sesuatu yang masih belum pasti. Misalnya saudara sekalian kalau kita sedang menunggu antrian di klinik, mau ketemu dengan diperiksa oleh dokter. Ya. Antriannya panjang, menunggu adalah hal yang tidak mengenakan. Sekarang mungkin lebih baik karena setiap orang pegang handphone, ya. Jadi menunggu bukan lagi hal yang membosankan lagi karena sambil menunggu kita bisa scrolling TikTok atau lihat IG teman, ya, stalking teman, dia lagi makan apa, ya, dia lagi kemana. Tapi ada menunggu yang lain, ya. Misalnya seorang pemuda ngajak ngomong seorang pemudi, seorang gadis, lalu gadis itu ditembak, ya, bukan ditembak dengan pistol. Ditembak dengan I love you. Ya. Ada pertanyaan kan gitu ya. I love you, what do you say? Kemudian gadis itu berkata, saya pikir-pikir dulu ya. Kalau lebih rohani lagi, saya doakan dulu ya. Gitu. Saudara, sang pemuda itu harus menunggu ya jawaban ya atau tidak atau tunggu dulu begitu ya. Setiap hari dia gelisah, setiap hari dia nggak bisa tidur, makan nggak enak, tidur nggak enak. Karena dia sedang menunggu jawaban dari sang gadis idamannya. Ada juga mungkin saudara ada orang yang menunggu ketika sudah menyampaikan lamaran pekerjaan, lalu diinterview, diwawancara, lalu sang interviewer itu mengatakan, baik Pak atau Bu, nanti kami kabarin ya. Tunggu aja kabar dari kami. Tunggu, nanti kami akan berikan keputusannya. Saudara, menunggu tidak enak. Apalagi ketika saudara tidak lagi memiliki uang yang cukup, tabungannya sudah makin hari makin menipis. Kalau saudara punya tanggungan keluarga, ada istri, ada anak-anak yang harus dihidupi, disupport. Setiap hari, sehari bagaikan 100 hari atau 1 tahun. Ada pasangan-pasangan suami istri yang sudah menikah, belum memiliki buah hati. Menunggu. Menunggu kapan Tuhan memberikan seorang anak. Apalagi ketika kita melihat sebelah kanan, sebelah kiri kita, orang-orang yang seumur dengan kita, teman-teman kita, segeng kita, sudah mulai punya momongan, ya, ke gereja atau ke tempat kumpul, sudah bawa anak. Kita masih sendiri dengan suami atau dengan istri kita. Menunggu adalah satu hal yang tidak mengenakan. Saudara, bangsa Israel juga ketika mereka sebelum Yesus dilahirkan, mereka sedang menunggu. Menunggu bukan 1-2 tahun. Menunggu bukan 10-20 tahun. Selama 400 tahun lebih mereka menunggu. Menunggu datangnya sang juru selamat. Menunggu datangnya sang Mesias, sang pembebas itu. Ketika mereka, saudara sekalian, bangsa Israel, utara 10 suku, mereka melawan Tuhan,
Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada allah-allah yang lain. Bahkan mereka menindas sesama mereka. Tuhan menghukum mereka, membuang mereka ke Asyur. Dan dua suku di selatan, suku Yehuda, suku Benyamin. Mereka pun tidak sama, tidak beda dengan saudara-saudara mereka di Israel Selatan. Sehingga Tuhan juga membuang mereka ke Babel. Di saat pembuangan itu mereka begitu sedih. Setiap hari mereka meratap. Ya, firman Tuhan Mazmur mengatakan di tepi sungai itu mereka menyanyikan ratapan. Mereka rindu pulang ke kampung halaman mereka. Ke tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka rindu untuk membangun kembali bait Allah. Untuk melihat Allah lagi berdiam di tengah-tengah mereka. Tetapi Allah tidak meninggalkan mereka. Allah memberikan janjinya kepada para nabi. Dan itu salah satunya misalnya kita bisa baca dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Saudara, setiap hari umat Tuhan, orang Yahudi, mereka menantikan janji ini. Kapan mereka akan melihat terang itu? Kapan mereka akan menyaksikan sang anak yang adalah juru selamat, Bapa yang kekal, penasihat ajaib, Raja damai itu. Ketika mereka kembali dari pembuangan, maka janji itu belum terwujud juga. Justru seperti sebuah pepatah keluar dari mulut singa, masuk ke dalam mulut buaya. Ketika mereka kembali dari pembuangan, mereka akhirnya dijajah di bawah penjajahan bangsa-bangsa kafir. Bangsa Yunani, kemudian bangsa Romawi. Mereka ditindas, mereka diminta untuk membayar pajak. Mereka tidak punya otoritas apa-apa atas diri mereka. Sampai pada titik puncak penantian itu. Ketika mereka bertanya, Tuhan, kapan kau menepati janjimu itu? Kapan kau menggenapi nubuatmu itu? Kapan kau menghadirkan sang pembebas itu? Kapan kau mengirimkan sang Mesias itu? Di saat titik yang paling nadir. Ketika mereka ada dalam kegelapan yang paling gelap itu. Maka malaikat itu menampakkan diri kepada para gembala. Mereka membukakan suatu kenyataan. Menyingkapkan tentang kemuliaan Allah. Bahwa Allah tidak sedang diam. Allah tidak berdaya. Allah tidak sedang absen. Tapi Allah sedang menantikan waktu yang tepat. Seperti kata firman Tuhan. Untuk mengutus anaknya. Allah penguasa sejarah itu. Dan Allah masuk ke dalam sejarah. Melalui kelahiran Yesus sang putra ke dalam dunia ini. Saudara, itulah yang dikabarkan oleh para malaikat bahwa dia berkata dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Malaikat itu berkata kepada gembala-gembala itu, jangan takut. Sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian. Good news. Saudara, kata kabar baik dalam bahasa Yunani ini, ya, kata euangelion. Dari sini ada kata evangelical, ada kata evangelist. Itu adalah sebuah istilah yang dipakai biasanya untuk mengumumkan. Ada kabar baik, ada pengumuman, perhatian-perhatian. Bahwa seorang raja telah lahir. Seorang kaisar telah lahir. Seorang kaisar akan dilantik. Dan ketika malaikat itu berkata, aku memberikan good news ini. Bahwa seorang raja, seorang Mesias sudah lahir di kota Daud. Dia adalah Raja, Mesias, Juru Selamat dan Tuhan. Yang jauh lebih besar daripada Kaisar Agustus. Kaisar Agustus mengklaim dirinya sebagai Juru Selamat.
anak Allah, anak dewa, dan pembawa damai. Tetapi bayi Yesus itu jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa daripada semua raja dunia ini. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Oleh sebab itu saudara sekalian, malaikat itu berkata kepada gembala itu, demikian, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini kalian tidak perlu menunggu lagi, bukan besok, bukan nanti. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah sukacita yang sesungguhnya. Bahwa sukacita Natal, bahwa the joy of Christmas, bukan karena kita mendapatkan sesuatu dari orang lain. Mendapatkan hadiah dari orang lain. Mendapatkan kado yang kita impi-impikan dari sekian lama. Mendapatkan atau menikmati santapan makanan yang terenak. Tetapi the joy of Christmas, the endless Christmas adalah Tuhan Yesus sudah lahir. Juru selamat sudah lahir. Penantian yang panjang itu sudah berhenti. No more despair. Tidak ada lagi keputusasaan. No more hopeless. Karena ada pengharapan. No more grief and sadness. Tidak ada lagi kesedihan. Karena ada sukacita dalam kelahiran Tuhan Yesus. Yang menarik adalah berita yang penuh dengan sukacita ini pertama-tama diberitakan bukan kepada para bangsawan. Bukan kepada para raja, bukan kepada para pemimpin agama, tetapi kepada para gembala. Siapakah para gembala ini? Mereka bukanlah pemilik dari domba-domba itu. Gembala-gembala adalah orang-orang pekerja-pekerja yang dibayar untuk memelihara domba-domba milik majikan mereka. Pekerjaan seorang gembala adalah pekerjaan yang sulit. Karena mereka harus membawa domba-domba itu mencari rumput yang segar. Sedangkan di Palestina rumput itu tidak banyak. Sehingga mereka harus berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Demi mencari rumput dan air bagi domba-domba mereka. Akibatnya saudara sekalian gembala harus lebih banyak melewati hari-hari mereka di alam terbuka. Ketika panas, matahari menyengat, mereka kepanasan. Ketika di malam yang dingin, menusuk tulang, mereka harus siap tidur di hamparan padang di bawah bintang-bintang. Dan sekalian, ketika itu mereka juga harus meluangkan lebih banyak waktu mereka di luar rumah mereka daripada di dalam rumah mereka. Berbulan-bulan mereka harus meninggalkan keluarga mereka. Waktu itu belum ada HP, ya. Jadi kalau kangen istri sama kangen anak tidak bisa video call. Di tengah-tengah kesepian mereka. Mereka hanya ditemani oleh teman-teman mereka dan domba-domba mereka. Secara pekerjaan gembala juga adalah pekerjaan yang penuh resiko. Karena domba-domba di tengah-tengah alam yang terbuka seperti itu harus menghadapi ancaman binatang buas kapan saja. Dan mereka harus menjaga domba-domba mereka itu dari terkaman binatang-binatang buas. Tetapi saudara sekalian, seorang gembala juga adalah seorang yang dianggap hina oleh masyarakat pada waktu itu. Karena mereka kotor, ya, setiap hari mereka bergaul dengan binatang, dan binatang tidak pakai parfum. Mereka bau, mereka kotor. Mereka bergaul dengan tanah, dengan debu. Kalau ada domba yang sakit, mereka harus obati. Ya. Mereka harus membersihkan kotoran binatang. Dan menurut orang Yahudi, siapa yang memegang kotoran binatang adalah orang yang najis.
Mereka juga kadang-kadang kalau domba mereka mati, mereka juga harus mengurus. Dan itu adalah menajiskan bagi mereka. Setelah hal ini semua membuat profesi sebagai seorang gembala adalah profesi yang hina. Terpinggirkan. Dianggap bukan golongan masyarakat yang terpandang. Mereka adalah orang-orang kelas bawah yang mungkin dicibir orang karena dianggap sebagian ada yang mencuri domba milik majikan mereka sehingga mereka dianggap sebagai orang-orang penipu, orang-orang yang tidak jujur. Dan karena mereka sering berpindah-pindah, tidak tinggal di tengah-tengah masyarakat mereka, mereka juga seringkali dipinggirkan. Tetapi kepada mereka, saudara sekalian, berita Natal pertama itu dikumandangkan. Bahwa Yesus Sang Mesias itu telah lahir. Bukan kepada orang-orang kaya. Bukan kepada pembesar-pembesar. Bukan kepada panglima-panglima. Bukan kepada bangsawan-bangsawan. Tetapi kepada orang-orang yang dianggap rendah. Yang dianggap hina. Karena Yesus pun juga tidak lahir di istana. Dia lahir di tempat binatang. Dan ditaruh, dibaringkan di tempat makanan binatang. Yang kotor. Yang bau. Yang mana manusia normal tidak ada. Ya, yang seorang ibu, tidak ada seorang ibu yang mengidam-ngidamkan, mencita-citakan, memikirkan, merencanakan, melahirkan di kandang. Gak ada, saya rasa. Dan bagi seorang anak manusia yang adalah pencipta dunia ini, tetapi dia memilih untuk lahir di tempat yang hina. Karena dia menerima semua orang. Termasuk orang-orang yang dianggap terbuang dalam masyarakatnya. Dan sekalian, inilah sumber sukacita dari gembala itu. Ketika mereka melihat bahwa mereka diterima oleh Sang Juru Selamat. Meskipun mereka bukanlah golongan kelas atas. Meskipun mereka adalah orang-orang rendahan dan terbuang. Tetapi justru kepada mereka undangan Natal itu diberikan pertama kali. Dan mereka penuh dengan sukacita. Karena kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada mereka. Sukacita Natal itu bersumber kepada kasih karunia Natal. Saudara, bukan kebetulan kalau kata sukacita dan kata kasih karunia itu dalam bahasa Yunani memiliki persamaan. Saudara, kata sukacita dalam bahasa Yunani adalah chara. Dan kata anugerah, kata kasih karunia, grace adalah charis. Cukup banyak sekarang ada anak yang diberi nama charis, ya, Charistia, charis, ada sekolah yang diberi nama charis. Charis artinya anugerah, kasih karunia. Grace, gracia. Dalam bahasa Indonesia kita tahu ada kata gratis dari kata gracia. Saudara, sumber dari sukacita adalah anugerah Tuhan. Bukan hal-hal yang lahiriah. Bukan kalau kita mendapatkan proyek atau pekerjaan, keuntungan, rezeki, boleh kita senang. Tapi bukan itu sumber sukacita kita yang utama. Bukan ketika kita menghadapi atau memiliki pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian yang menyenangkan. Tetapi sumber sukacita yang endless, yang terus ada adalah ketika kita menerima anugerah itu. Juru selamat itu boleh lahir di dalam hati kita. Saudara, seorang penulis Kristen yang bernama Philip Yancey pernah mendefinisikan apa itu anugerah. Dia berkata anugerah artinya tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membuat Allah lebih mengasihi kita. Saudara, kasih Allah bagi kita yang dinyatakan melalui kelahiran Sang Putra dan kematian dan kebangkitan itu sudah mencapai puncaknya. Maka apapun yang kita lakukan, tidak ada yang bisa menambah Allah lebih mengasihi kita.
Apakah itu disiplin rohani sebesar apapun, atau penyiksaan diri, asketisme sebesar apapun, atau pengetahuan kita yang didapat dari seminari sebesar apapun, atau berperang untuk tujuan kebenaran, apapun juga, perbuatan baik, amal apapun juga, tidak ada yang bisa menambahkan Allah untuk lebih mengasihi kita. Tetapi sebaliknya saudara sekalian, kata Philip Yancey, dan anugerah juga berarti tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membuat Allah mengurangi kasih-Nya kepada kita. Apakah rasisme, kesombongan, pornografi, perzinahan, bahkan pembunuhan. Kasih karunia berarti Allah sudah mengasihi kita sebesar yang dapat Dia berikan kepada kita. Kasih karunia adalah Allah sudah mengasihi kita sebesar yang Allah dapat lakukan. Yang Allah yang tak terbatas itu dapat lakukan bagi kita. Itulah anugerah. Kita bersuka cita karena kita mendapatkan anugerah. Bahwa kita yang hina ini, kita yang terbuang ini, kita yang tidak layak mendapatkan kasih yang begitu luas. Seluas selebar rentangan tangan Kristus Yesus di atas kayu salib. Yang meneteskan darah, yang mencurahkan darah, dan Dia berkata di atas kayu salib itu, sudah selesai. Maka di atas kayu salib, semua hukuman yang harusnya diterima oleh saudara dan saya telah lunas dibayar. Maka segala dosa kita, baik yang kita sudah lakukan, maupun yang sedang kita lakukan, maupun yang akan kita lakukan. Jikalau kita datang kepada Dia dan kita minta ampun kepada Dia, maka Allah berkata, firman Tuhan berkata, Ia adalah setia dan adil. Maka Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Saya pertanyaannya adalah, apakah Sang Natal itu sudah lahir di hati saudara? Saya waktu masih remaja, saya ingat di gereja saya mendapatkan sebuah souvenir Natal. Souvenirnya itu bukan sesuatu yang fancy, yang bagus, yang mewah. Hanya sebuah selipan buku. Tetapi kata-katanya itu sangat menyentuh hati saya. Sampai saya bisa mengingatnya sampai dengan sekarang puluhan tahun kemudian. Kata-katanya berbunyi demikian sekali. Sia-sialah Yesus lahir di Bethlehem, jikalau Ia tidak pernah lahir di hatimu. Lebih tepatnya, seandainya Yesus beribu-ribu kali dilahirkan di dunia ini, sia-sia jikalau Ia tidak pernah lahir di hati kita. Terus sekalian, mungkin saudara sudah pernah merayakan Natal berkali-kali dalam hidup saudara. Atau mungkin ini Natal yang pertama buat saudara. Tetapi berita anugerah yang membawa kepada sukacita itu bagi kita semua. Bahwa tangannya terbuka, memanggil saudara untuk kembali kepadanya. Dan mengundang Dia untuk menjadi sukacita Natal yang tiada berakhir untuk saudara sekalian. Saya undang saudara sekalian untuk tundukkan kepala kita. Kita akan merenungkan berita Natal pada pagi hari ini. Bahwa sukacita Natal itu adalah ketika Tuhan Yesus sudah lahir di Bethlehem. Tetapi semua itu menjadi tidak bermakna apa-apa.
jikalau Yesus tidak pernah lahir di dalam hati saudara? Saudara, mari kita renungkan di dalam hati kita masing-masing berita Natal. Saat ini adalah saat di mana kita sendiri secara pribadi dengan Tuhan. Bukan urusan kita dengan keluarga kita, teman kita, saudara-saudara kita. Tapi inilah saat yang sangat pribadi. Saat yang sangat personal. Hanya Tuhan dan saudara. Dan hari ini Tuhan berbicara kepada saudara. Aku mengasihi. Aku sudah lahir. Aku sudah mati. Aku sudah bangkit untuk engkau. Dan aku ingin lahir juga di dalam hatimu. Maukah engkau membuka pintu hatimu dan membiarkan aku juga ada dalam hatimu dan hidupmu saat ini? Pada saat ini, pagi ini, sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau mengundang saudara sekalian. Bagi yang mungkin saudara sudah pernah merayakan Natal, atau inilah Natal pertama buat saudara. Di saat tenang, di saat saudara semua menjamkan mata saudara, saya mau mengajukan sebuah undangan. Kalau ada di antara saudara saat ini yang merasa digerakkan oleh Roh Kudus, dan saudara mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mendapatkan sukacita Natal itu. Aku sudah mencari kedamaian, sukacita kemana-mana. Semuanya membuat hatiku semakin gelisah. Dan aku mau mengundang engkau dalam hatiku. Lahir dalam hatiku. Untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Kalau ada saudara sekalian yang pagi ini merasa digerakkan oleh Tuhan dan Roh Kudus untuk mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saudara dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, saya mengundang saudara untuk mengangkat tangan saudara. Saya akan berdoa untuk saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apakah ada lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan turunkan tangan saudara. Terus sekalian, kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana seorang Maria sudah mengambil sebuah komitmen untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dia bukan hanya seorang yang mengagumi Tuhan, tetapi dia mau mengambil langkah. Ketika dia berkata, Tuhan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padamu menurut perkataanmu. Di situ Maria mengambil komitmen menjadi seorang pengikut Kristus. Dan untuk itu ada harga yang harus dibayar. Ketika pada pagi ini, ada saudara yang digerakkan Tuhan untuk berkata, Tuhan, aku sudah jadi orang Kristen sekian lama. Tetapi aku ingin lebih lagi punya komitmen untuk menjadi seorang pengikut Tuhan. Aku mau lebih lagi ke gereja, setia berbakti. Aku lebih lagi mau mencintai firman Tuhan lebih lagi. Aku mau membayar harga untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Bahkan aku mau memberitakan Injil itu buat orang-orang lain. Aku mau dipakai Tuhan apapun yang Tuhan mau untuk Tuhan pakai. Pakailah aku Tuhan. Meskipun itu harus mengubah jalan hidup. Apakah ada dari saudara sekalian yang pagi ini digerakkan oleh Tuhan untuk mengambil komitmen menjadi seorang pengikut Yesus? Saya mengundang saudara untuk mengangkat tangan saudara. Karena saya akan berdoa untuk saudara sekalian.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Apakah ada lagi? Silakan turunkan tangan saudara. Saya mengundang saudara-saudara tadi yang sudah mengangkat tangan. Baik untuk pertanyaan yang pertama maupun yang kedua. Untuk berdiri di tempat saudara saja. Dan saya akan berdoa untuk saudara. Saya mengundang saudara berdiri di tempat, semuanya tutup mata, semuanya berdoa. Silakan saudara yang tadi mengangkat tangan berdiri di tempat saudara masing-masing. Karena saya mau berdoa untuk saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar. Bahwa kami orang-orang yang hina. Yang harusnya dihukum Tuhan. Tapi Engkau mau datang ke dalam dunia ini. Mengorbankan segala sesuatu bagi kami. Supaya kami mendapatkan terang itu. Mendapatkan hidup itu. Mendapatkan sukacita itu. Ya Tuhan, Kau melihat teman-teman saudara-saudara kami yang berdiri pada pagi hari ini. Mereka sudah mengambil sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Bahwa mereka mau mendapatkan sukacita yang Tuhan janjikan itu. Mereka mau mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati mereka dan lahir dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh mendapatkan kedamaian yang sejati itu. Kedamaian yang tidak sama seperti yang dunia tawarkan. Sukacita yang tidak berakhir. Kini Engkau menguatkan iman mereka untuk tetap setia sampai akhir. Seperti Tuhan sudah setia bagi kami. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengambil komitmen untuk menjadi pengikut Kristus. Lebih lagi sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Bukan hanya sebagai seorang Kristen. Tetapi mau menjadi murid Kristus. Yang mau membayar harga. Mengerjakan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Bukan rencana-rencana mereka. Mengerjakan kehendak-kehendak Tuhan, bukan agenda mereka. Meskipun itu harus membayar harga yang mahal. Kini Engkau menguatkan janji mereka pada pagi ini. Kini Engkau beserta dengan mereka. Sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang setia. Hamba-hamba yang setia. Sampai pada akhir. Saya mempersilakan saudara yang berdiri untuk duduk kembali. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat di sini. Dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka nanti berkarya. Dimanapun, di kota manapun mereka ada dan berasal. Kini mereka boleh menjadi juga orang-orang yang membawa sukacita itu. Membawa Natal dalam kehidupan mereka. Karena orang-orang yang mengenal mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan mereka. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.